Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau berdua adalah tokoh kunci penyebaran Islam di Tanah Jawa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Jumadil Kubro. Interaksi Majapahit dengan Islam abad ke-13–15 Masehi menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah buyut, sekaligus pembimbing dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sayyid Jumadil Kubro. Beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki karomah cukup besar. Beliau adalah seorang sayyid atau cucu Nabi yang mempunyai garis keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat kita lihat dari silsilah berikut. Syekh Jumadil Kubro bin Mahdum Mahmudinil Kubro bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Jafar bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Ashqori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi An-Naki bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahro binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jumadil Kubro. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1349 Masehi di kota Samarhan, dekat kota Bukhara, yang sekarang menjadi wilayah negara Azerbaijan. Di sana, beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahandanya, yakni Sayyid Zainul Husain, sampai akhirnya beliau menikah, dan dikaruniai 3 putra. Ketiga putra beliau itu adalah: yang pertama adalah Sayyid Ibrahim As-Samarhandi. Yang kedua, Maulana Ishaq. Yang ketiga, Sunan Aspadi, yang dikawin oleh Raja Rum. Diketahui, Syekh Jumadil Kubro datang ke Cempa sekitar tahun 1399 Masehi. Cempa adalah nama sebuah kerajaan yang berada di wilayah negara Muang Thai. Kedatangan beliau ke sana bertujuan untuk berdakwah sambil berdagang, selain juga bersilaturahmi menemui putra dan cucu beliau. Di Cempa, atau Muang Thai, sebelumnya beliau telah mempunyai kegiatan dakwah Islam, yang dilakukannya sejak tahun 1395 Masehi, oleh Maulana Ibrahim, putra Sayyid Jumadil Kubro. Sehingga, tugas Sayyid Jumadil Kubro hanya mengembangkan, dan meningkatkan pemahaman ajaran Islam, termasuk Raja Cempa yang bernama Kuntoro. Sayyid Ibrahim lalu menikah dengan Dewi Chandrawulan, putri dari Raja Kuntoro. Dari perkawinan itu, beliau kemudian dikaruniai 2 putra, yaitu: yang pertama, Sayyid Ali Rahmatullah, atau Sunan Ampel. Yang kedua, Sayyid Ali Murtado, atau Raja Pandito, yang beliau bertempat tinggal di kerajaan Cempa bersama Raja Kuntoro. Setelah tugas-tugas Sayyid Jumadil Kubro di Cempa selesai, maka beliau meneruskan perjalanannya berdagang dan berdakwah ke Pulau Jawa. Beliau datang abad ke-14 Masehi, atau tepatnya pada tahun 1399 Masehi. Kegiatan dakwah beliau banyak dilakukan di lingkungan kerajaan, karena barang-barang dagangan beliau lebih banyak diminati, dan dibutuhkan oleh keluarga kerajaan Majapahit atau kaum bangsawan. Barang dagangan beliau yakni berupa emas, intan zamrud, dan lain-lain. Dalam perjalanan dakwah dan dagangnya ke Pulau Jawa, Sayyid Jumadil Kubro merasakan banyak kesulitan.
Hal ini disebabkan karena masih kuatnya pengaruh ajaran agama Hindu dan Buddha, yang didukung besarnya pengaruh kerajaan saat itu. Kepercayaan animisme, atau pemuja roh-roh nenek moyang, serta kepercayaan dinamisme, atau pemuja benda-benda yang dianggap keramat. Kedua kepercayaan tersebut merupakan hambatan tersendiri di dalam mengembangkan ajaran Islam. Sehingga, masyarakat pada masa itu sangat sulit untuk dimasuki ajaran Islam. Terlebih lagi, dengan maraknya pemujaan-pemujaan pada roh nenek moyang, dan benda-benda yang dianggap punya keramat, atau kekuatan gaib. Hal ini mendatangkan dukungan kekuatan istidroj dari bangsa jin dan setan. Sehingga, kebanyakan wilayah di Pulau Jawa menjadi daerah yang angker. Beliau hanya sempat melakukan kegiatan dakwah dan perdagangan dari lingkungan kerajaan secara sembunyi-sembunyi. Tentunya, hasil yang dicapai jelas sangat tidak mengembirakan. Kegiatan dakwah secara terang-terangan tidak memungkinkan beliau lakukan. Karena, hal tersebut tentu akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit, serta kemurkaan kekuatan-kekuatan gaib dari bangsa jin, setan, dan sejenisnya. Kesulitan Said Jumadil Kubro agak berkurang, setelah beliau bertemu dengan seorang Tumenggung Mojopahit, yang bernama Tumenggung Satim Singomoyo. Karena hanya beliaulah, seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak musyawarah, tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Kala itu, beliau sudah memeluk agama Islam, walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat Mojopahit memeluk Islam, termasuk yang berada di lingkungan kerajaan. Walaupun hal ini masih dinilai kurang memuaskan. Setelah beliau wafat, beliau kemudian dimakamkan di sebuah tempat, yang sekarang menjadi satu komplek dengan makam Said Jumadil Kubro. Pada masa itu, Majapahit telah mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Pengaruhnya sangatlah besar dan luas, hingga hampir mencakup seluruh wilayah Nusantara. Sebagaimana tekad Patih Gajah Mada, yang sangat terkenal dengan sumpahnya Amukti Palapa. Kemasyhuran dan kejayaan kerajaan Majapahit ini, akhirnya dikenal hingga ke luar negeri, seperti halnya kerajaan Tiongkok. Dalam situasi yang demikian, Said Jumadil Kubro akhirnya menyimpulkan, bahwa untuk mengembangkan Islam, dan melakukan dakwah pada masyarakat Jawa, harus menggunakan strategi. Sebuah cara yang dapat mempengaruhi penguasa kerajaan, serta mengurangi dan mengalahkan pengaruh kekuatan gaib, yang saat itu membuat hampir seluruh wilayah Pulau Jawa menjadi angker. Kuatnya pengaruh kerajaan Hindu Majapahit, maupun pengaruh keangkeran daerah-daerah di Pulau Jawa tersebut, sangat dirasakan oleh beliau. Akan tetapi, hal tersebut dianggapnya sebagai sebuah tantangan dakwah, yang harus dihadapi beliau. Namun untuk menghadapi tantangan penyiaran agama Islam yang sangat kuat tersebut, beliau merasakan kurang kuat, jika dilakukan hanya dengan seorang diri. Oleh karenanya, pada sekitar tahun 1404 Masehi, Said Jumadil Kubro memutuskan meninggalkan Pulau Jawa, dan beliau lalu kembali ke kampung halamannya di Samarhan. Dengan maksud, guna melaporkan masalah tersebut kepada Kekhalifahan Islam Turki, yakni Sultan Muhammad I. Beliau juga sekaligus mengusulkan, untuk segera menyusun kekuatan dakwah, yang akan ditugaskan menyiarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Dalam pertemuannya dengan Sang Sultan, Said Jumadil Kubro mengusulkan, agar Sultan Muhammad I mengundang beberapa ulama dari wilayah Timur Tengah, dan Afrika Utara, yang dikenal memiliki karomah besar. Hal tersebut beliau lakukan, agar mereka bisa diajak untuk bermusyawarah, membahas kegiatan dakwah Islam dan pengembangannya di Pulau Jawa. Setelah mendengar dan memperhatikan cerita pengalaman dan temuan Said Jumadil Kubro, tentang situasi dan keadaan agama Islam di daerah Pulau Jawa, akhirnya disepakati oleh Sang Sultan. Bahwasanya, untuk melakukan kegiatan dakwah ke Pulau Jawa, maka akan ditugaskan 9 orang ulama, atau aulia, dengan berbagai keahliannya masing-masing. 9 orang itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yakni di Jawa Timur 3 orang ulama, Jawa Tengah 3 orang ulama, dan Jawa Barat 3 orang ulama, dengan masa bakti 1 abad, 100 tahun.
Dan apabila terjadi ada yang wafat, atau pindah dari Pulau Jawa, maka harus mengadakan rapat untuk mencari penggantinya. Kesembilan ulama tersebut selanjutnya dilembagakan, dan ditetapkan dengan sebutan Wali Songo, yang untuk pertama kalinya beranggotakan 9 ulama. Adapun nama-nama beliau adalah 1. Maulana Jumadil Kubro dari Samarkand, Azerbaijan. Beliau adalah seorang ahli militer. Beliau berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit, dan wafat di Troloyo Mojokerto pada tahun 1465 Masehi. 2. Maulana Ishak dari Samarkand. Beliau adalah putra dari Said Jumadil Kubro, ahli pengobatan. Beliau berdakwah di Jawa Timur. Setelah tugas di Blambangan Banyuwangi, beliau kemudian pindah ke Pasai. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, bahwasanya Maulana Ishak wafat dan dimakamkan di Jombang. Tepatnya di Jalan Garuda, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 3. Maulana Malik Ibrahim. Seorang ahli tata negara dan pengobatan. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Timur. 4. Maulana Ahmad Al-Maghrobi dari Maroko, Afrika Utara. Beliau terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti, yang mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah. Beliau wafat di daerah Majapahit, dan dimakamkan di pesantrennya di Jati Anom, Klaten, tepatnya pada tahun 1465 Masehi. 5. Maulana Malik Israil dari Turki. Beliau adalah seorang ahli tata negara. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah, dan wafat di daerah Gunung Santri Cilegon, Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1435 Masehi. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, atau Iran. Beliau adalah seorang ahli pengobatan dan pertanian. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah, dan wafat di daerah Gunung Santri Cilegon, Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1435 Masehi. 7. Maulana Hasanuddin. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Barat, dan wafat tahun 1462 Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Alayuddin. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Barat. Beliau wafat tahun 1462 Masehi, dan dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. 9. Syekh Subakir dari Persia, atau Iran. Beliau adalah seorang ahli supranatural, yang mendapat tugas sebagai penumbal tanah Jawa. Beliau mendapat tugas di Pulau Jawa, dan kembali ke negerinya Persia pada tahun 1462 Masehi, setelah tugasnya selesai. Dari 9 ulama, atau Wali Songo generasi pertama ini, yang ditunjuk sebagai pemimpin atau mufti adalah Maulana Malik Ibrahim, yang bertempat tinggal di Gresik. Kesembilan ulama ini diberangkatkan oleh Sultan Muhammad I dari Turki, ke Pulau Jawa, tepatnya pada tahun 1404 Masehi. Mereka berangkat dengan mengendarai kapal dagang, dan membawa barang dagangan, yang diperkirakan laku dijual di Pulau Jawa. Untuk kedua kalinya Said Jumadil Kubro datang di Pulau Jawa. Beliau datang bersama rombongan 9 ulama, yang terorganisir dalam lembaga dakwah Wali Songo. Kedatangan Wali Songo ini membuat semakin geram dan galaknya kekuatan gaib, yang selama ini telah menguasai Pulau Jawa. Semakin mengamuknya keangkeran jin, setan, dan makhluk sejenisnya, disebabkan karena kekhawatiran akan hilangnya pengaruh, dan berkurangnya pemuja-pemuja mereka. Sebab, kehadiran dan kegiatan dakwah para ulama Wali Songo, akan berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Pulau Jawa, yakni memuja jin, setan, dan lain sebagainya. Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim, selaku mufti Wali Songo yang pertama ini, memberikan tugas kepada Syekh Subakir. Sosok Syekh Subakir adalah salah satu anggota Wali Songo, yang ahli dalam bidang metafisika,
yakni ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya. Beliau disuruh untuk segera melakukan tugasnya, dengan memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa. Sehingga, dengan itu dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar Magelang, selanjutnya Sayyid Jumadil Kubro, dan semua wali membagi tugas dakwah. Sayyid Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan Kerajaan Majapahit. Dengan alasan, beliau sudah memiliki jalur masuk lingkungan Kerajaan Majapahit. Karena istri Prabu Kertawijaya, atau Brawijaya I, yakni Dewi Dwarawati, atau Darawati Murdaningrum Putri Raja Cempa. Beliau adalah adik kandung dari menantu beliau, yakni Dewi Chandrawulan, yang tak lain adalah istri Sayyid Ibrahim As-Samarhandi. Sekitar abad 14 Masehi, setelah wafatnya Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, mulai surutlah pamor dan kejayaan Majapahit. Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Wirabumi, telah mengakibatkan melemahnya kendali pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Penduduk Majapahit terutama dari kasta Sudra dan Waisya, golongan masyarakat buruh dan petani, yang mereka selama ini menempati derajat rendah dan hina, mulailah mengalami pembangkangan dan pemberontakan. Mereka merasa tidak dapat menerima adanya perbedaan derajat manusia. Kondisi yang demikian ini sangat menguntungkan bagi penyebaran agama Islam, yang mengajarkan persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia. Ajaran ini menjadi berkembang, utamanya di kalangan masyarakat petani, nelayan, buruh, dan pegawai kerajaan. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Wali Songo, yang dengan bijak dan santun dalam menyampaikan misi dalam dakwahnya. Keadaan di sekitar pusat kerajaan Majapahit semakin lama, semakin memprihatinkan. Baik akibat terjadinya perang saudara, maupun akibat sering terjadinya perselisihan. Salah satunya adalah perselisihan di antara pegawai kerajaan yang sudah memeluk Islam, dengan pegawai kerajaan yang masih beragama Hindu. Dengan situasi ini, ternyata membawa manfaat yang cukup besar bagi Sayyid Jumadil Kubro. Penampilannya yang sejuk, dan tutur bicara yang santun, ketika beliau beranjang sana ke keluarga kerajaan, menjumpai Dewi Dwarawati, atau Darawati Murdaningrum, ternyata dapat membawa ketentraman di hati Prabu Kertawijaya. Hingga suatu saat, Dewi Dwarawati menyampaikan usul pada Prabu Majapahit, atas saran pandangan Sayyid Jumadil Kubro. Supaya, Prabu Majapahit mengundang seorang tokoh yang dianggap mampu, dalam menenteramkan situasi kerajaan yang sedang dilanda kekacauan itu. Saat kondisi kerajaan seperti itu, maka Prabu Kertawijaya mengundang semua adipati, dan para tumenggung, yang kemudian diajak rapat bersama. Yang intinya, mereka mencari seorang ulama, yang dipercaya bisa menenteramkan Majapahit. Keputusan rapat menyetujui nama Sayyid Ali Rahmatullah dari Cempa Muangtai, putra Sayyid Ibrahim Samarhandi. Beliau akan diminta untuk menenteramkan situasi yang ada di kerajaan Majapahit. Maka, para adipati yang telah ditunjuk, mereka diutus untuk berangkat ke Cempa. Yang kemudian mereka diantarkan oleh Maulana Ishak, dan bersama-sama berangkat menuju Cempa, untuk menemui Sayyid Ali Rahmatullah. Setelah rombongan Adipati Majapahit dan Maulana Ishak tiba di Cempa, maka disambutlah dengan baik oleh Raja Cempa. Mereka lalu mengadakan musyawarah di ruang tamu kerajaan, yang juga ditemui oleh Sayyid Ibrahim Samarhandi, dan anaknya, Sayyid Ali Rahmatullah. Setelah hasil musyawarah ada kesepakatan, maka berangkatlah semua Adipati Majapahit, dan ditemani beberapa ulama. Mereka adalah Sayyid Maulana Ishak, beserta Sayyid Ali Rahmatullah, yang diantar oleh ayahnya, Sayyid Ibrahim As-Samarhandi, dan juga saudaranya, Sayyid Ali Murtado, atau Raja Pandito. Mereka kemudian bersama-sama, dan berangkat menaiki kapal menuju Pulau Jawa. Kapal yang ditumpangi rombongan tersebut kemudian berlabuh di Gresik. Setibanya di Gresik, tiba-tiba Sayyid Ibrahim As-Samarhandi sakit, dan dibawa ke Tuban. Yang akhirnya, beliau wafat, dan dimakamkan di daerah Tuban, tepatnya di Kecamatan Palang.
Said Ali Murtado, atau Raja Pandito, beliau lalu meneruskan perjalanan dakwah keliling ke Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Dan di sana, beliau kemudian mendapat julukan Pandit Hobima. Setelah itu beliau kembali ke Gresik, dan akhirnya wafat di Gresik. Beliau di Gresik juga mendapat julukan, yakni Raden Santri. Diketahui, Raden Santri mempunyai anak yang bernama Usman Haji, yakni Sunan Ngudung, yang kemudian menikah dengan Siti Syariah binti Sunan Ampel, dan mempunyai seorang anak bernama Amir Hasan. Usman Haji, atau Sunan Ngudung, beliau juga menikah dengan Dewi Sarah, binti Tumenggung Wilwotikto Tuban, dan mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Dewi Sujana, yang dinikahkan dengan Umar Said, atau Sunan Muria. Dan yang kedua adalah Amir Haji, atau Sunan Kudus, yang menikah dengan Dewi Ruhila, binti Sunan Bonang. Adapun Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanannya ke Mojopahit. Beliau beserta rombongan utusan Raja Mojopahit, dari Gresik naik kapal mendarat di Canggu, dan kemudian menuju kerajaan Mojopahit. Adapun dalam silsilah Said Ali Rahmatullah, atau Sunan Ampel, beliau adalah anak Said Ibrahim As-Samarhandi. Sedangkan Said Ibrahim As-Samarhandi, beliau adalah anak dari Said Jumadil Kubro. Jadi, Said Ali Rahmatullah dan Said Ali Murtado, beliau berdua adalah cucu Said Jumadil Kubro. Sedangkan Maulana Ishaq, beliau adalah anak kandung dari Said Jumadil Kubro. Setelah tiba di Majapahit, Said Ali Rahmatullah disambut baik oleh Prabu Brawijaya I, atau Prabu Kertawijaya, dan permaisurinya. Beliau juga disambut Dewi Dwarawati, yang juga merupakan bibinya. Sedangkan Maulana Ishaq, beliau kemudian pergi ke Gresik. Setelah mengadakan musyawarah dengan keluarga kerajaan, Said Ali Rahmatullah mohon, supaya semua adipati dan tumenggung dikumpulkan di ruang sidang kerajaan. Dengan semangat, semua adipati dan tumenggung, bahkan para prajurit pun berkumpul di ruang sidang kerajaan Majapahit. Bahkan tidak ketinggalan, Ki Ageng Supo Bungkul juga ikut hadir. Setelah Said Ali Rahmatullah memberi nasihat tentang hukum syariat Islam, tauhid, dan akhlak, mereka semua merasa takjub, karena pernah mendengar hal itu. Apalagi pada waktu menerangkan tentang larangan-larangan hukum syariat Islam, dan akibat-akibat larangan agama Islam. Banyak orang yang merasa ketakutan, karena kenyataannya memang begitu. Nasihat yang hingga sekarang masih sering dikenal, yakni nasihat Mohlimo, atau tidak mau dengan 5 larangan. Secara harfiah, Mohlimo berarti tidak mau melakukan 5 hal. 5 hal tersebut adalah, yang berkaitan dengan perilaku maksiat, yang berkembang di masyarakat pada masa Sunan Ampel. Prinsip ini memang sengaja dibuat, untuk memperbaiki etika masyarakat masa itu yang sangat rusak. Banyak orang yang menganggap, bahwa filosofi ini masih relevan hingga saat ini. Isi dari Mohlimo adalah, 5 prinsip untuk tidak melakukan 5 hal yang buruk. 5 hal itu antara lain: Mohmadat. Mohmadat secara literal berarti tidak ingin mabuk. Maksud dari tidak ingin mabuk dalam konteks itu adalah, tidak menggunakan barang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk seperti candu. Mohmadon. Mohmadon berarti tidak memainkan wanita. Dalam artian, untuk tidak melakukan zina, atau percumbuan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Mohmain. Mohmain berarti tidak bermain. Dalam bahasa Jawa, kata main digunakan untuk istilah permainan judi. Dan maksud dari bermain adalah bermain judi, yang terjadi masa tersebut, seperti bermain kartu yang mempertaruhkan uang. Moh minum. Moh minum berarti tidak meminum. Meminum di sini diartikan sebagai meminum minuman yang memabukkan. Seperti halnya meminum arak dan homer. Berbeda dengan mohmadat. Moh minum lebih ditujukan kepada suatu bentuk minuman tertentu. Moh maling. Moh maling berarti tidak mencuri. Yaitu, tidak akan mengambil barang orang lain, yang memang bukan menjadi haknya.
Selama Sayyid Ali Rahmatullah berada di kerajaan Majapahit, Sayyid Jumadil Kubro sering datang ke kerajaan, guna menawarkan barang dagangannya yang berupa emas, berlian, dan lain-lain. Beliau menawarkan kepada warga kerajaan, sambil memberi saran pada Sayyid Ali Rahmatullah, yang juga masih cucunya itu. Sayyid Ali Rahmatullah berdakwah dengan cara terbuka, memberi nasihat dengan lunak dan sabar. Beliau mengangkat martabat umat yang miskin dan janda-janda, apalagi terhadap yatim piatu. Dan pada waktu Sayyid Ali Rahmatullah membuat santunan pada janda-janda dan yatim piatu, hal itu membuat kerajaan jadi tenteram. Raja Kertawijaya semakin kagum atas pemberian santunan yang dilakukan Sayyid Ali Rahmatullah. Karena, hal itu belum pernah sama sekali dilakukan di kerajaan. Sayyid Ali Rahmatullah kemudian diambil menantu oleh Prabu Aryo Tejo Tuban, dan dijodohkan dengan anaknya yang bernama Dewi Chandrawati. Dan setelah menikah, Sayyid Ali Rahmatullah memberi nama baru pada istrinya, yakni dengan nama Nyai Ageng Manila. Selain itu, Sayyid Ali Rahmatullah juga diberi hadiah berupa bangunan rumah dan wilayah di Surabaya, tepatnya berada di daerah Ampel Denta. Keberangkatannya dari kerajaan Majapahit menuju Ampel Denta Surabaya, Sayyid Ali Rahmatullah diantarkan para penduduk, yang saat itu sudah masuk Islam. Dan Ki Ageng Sopa Bungkul juga ikut mengantarkan, sambil berdakwah di wilayah Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning Surabaya. Pada tahun 1421 Masehi, para anggota Wali Songo mengadakan rapat di Ampel Denta, untuk mengangkat Sunan Ampel masuk anggota Wali Songo. Beliau diangkat sebagai pengganti Maulana Malik Ibrahim, yang wafat tahun 1419 Masehi. Rapat Wali Songo yang pertama kali diselenggarakan ini, banyak dihadiri para adipati Majapahit. Bahkan Prabu Kertawijaya juga ikut hadir, dan mendukung Sunan Ampel sebagai mufti, karena beliau mengenang jasa Sunan Ampel selama berada di kerajaan Majapahit. Maka, dengan itu terbentuklah anggota Wali Songo periode 2. Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 17 Ramadan. Maka pada setiap bulan Ramadan, masjid dan makam Sunan Ampel akan penuh sesak, karena banyak dikunjungi ribuan peziarah. Hal tersebut juga bertujuan untuk memperingati pengangkatan Sunan Ampel menjadi mufti Wali Songo. Sayyid Jumadil Kubro memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan di usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, perjuangan beliau belum pernah surut. Dalam usia yang sangat tua itu, Sayyid Jumadil Kubro punya niat ingin mati syahid. Dengan niatnya yang baik itu, Sayyid Jumadil Kubro kemudian bertapa 40 hari, dan memohon kepada Allah semoga di akhir hayatnya dijadikan orang yang mati syahid. Pada tahun 1465 Masehi, Wali Songo sedang membangun Masjid Demak. Sedangkan, pihak kerajaan Majapahit sedang mengadakan rapat mendadak. Semua adipati pun hadir, kecuali Raden Patah. Dan atas usulan adipati yang beragama Hindu, Raden Patah harus dipanggil dan diadili, karena tidak mentaati peraturan kerajaan Majapahit. Dengan semangat para adipati yang beragama Hindu berangkat ke Demak bertujuan memanggil paksa Raden Patah. Namun setelah di Demak, para adipati tersebut ditemui oleh Sayyid Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi. Setelah para adipati menyampaikan tujuannya untuk memanggil paksa Raden Patah, dengan nada keras Sayyid Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi mengusir para adipati yang punya niat buruk itu. Sehingga terjadilah pertempuran, yang akhirnya para adipati mundur kembali ke Mojopahit. Setelah kejadian itu, Sayyid Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi beserta para santri, mereka kemudian berangkat ke Majapahit, tujuannya memerangi para adipati yang masih beragama Hindu itu. Setibanya di Majapahit, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, sehingga banyak adipati yang gugur. Namun sudah menjadi niat Sayyid Jumadil Kubro yang ingin mati syahid. Maka saat itu juga, Sayyid Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi gugur di medan peperangan. Dan tempat terjadinya peperangan berada di Desa Troloyo, tepatnya pada tanggal 15 Muharram, tahun 857 Hijriah. Kedua ulama tersebut telah menjadi anggota Wali Songo selama 61 tahun-tahun.
Adapun Said Jumadil Kubro dimakamkan di Desa Troloyo, dan beliau wafat berusia 116 tahun. Sedangkan Maulana Maghribi, oleh para santrinya dimakamkan di pesantrennya, yakni di Jatianom, Klaten, Jawa Tengah. Setelah peperangan sudah reda, para anggota Wali Songo mengadakan rapat yang ketiga kalinya, dan bertempat di Ampel Denta. Rapat tersebut bertujuan mengangkat anggota baru, untuk menggantikan anggota yang sudah wafat. Wafatnya Said Jumadil Kubro dan Maulana Maghribi di tahun 1465 Masehi, bukanlah suatu kemenangan bagi kerajaan Majapahit, dan hal itu malah membuat malapetaka. Dan yang terjadi adalah, Prabu Kertabumi semakin beringas, dan menuduh beberapa adipati dengan tuduhan munafik, karena banyaknya adipati dan tumenggung yang gugur. Atas tuduhan sang raja tersebut, banyak adipati yang menentang tuduhannya. Sehingga, terjadilah perselisihan, dan sebagian ada yang memisahkan diri dari wilayah kerajaan Majapahit. Setelah peristiwa itu, sang raja bersama-sama adipati yang masih mengikuti kerajaan Majapahit, mereka lalu mengadakan rapat mendadak. Hal itu dilakukan, karena terdapat kabar, bahwasannya ada sebagian adipati yang mau menyerang kerajaan Majapahit, yang didukung oleh kerajaan Kediri. Dengan adanya kabar tersebut, membuat Prabu Kertabumi sangat kebingungan. Di saat itulah, Tumenggung Satim Singomoyo mulai berani mengajukan seruan pada Kertabumi, yang intinya Prabu Kertabumi diajak masuk agama Islam. Sehingga, nantinya kerajaan Majapahit dapat disatukan dengan Wali Songo, agar kerajaan tersebut dapat menjadi lebih kuat. Namun, usulannya itu ditolak oleh Prabu Kertabumi. Dan pada tahun 1478 Masehi, pasukan perang dari Keling Kediri, yang dipimpin Girindrawardana, yang jumlahnya ribuan, dengan mendadak langsung melingkari kerajaan Majapahit. Sedangkan, Prabu Girindrawardana langsung masuk menemui Prabu Kertabumi. Pada saat itu Prabu Kertabumi tidak mengadakan perlawanan, tapi langsung membuat surat penyerahan kerajaan Majapahit kepada Girindrawardana. Setelah Prabu Kertabumi membuat surat penyerahan, beliau lalu pergi ke lereng Gunung Lawu. Pada tahun 1481 Masehi, Girindrawardana menyerang Sunan Giri, karena dikhawatirkan akan berdirinya kerajaan Islam di Jawa Timur. Namun, usahanya itu gagal, karena mereka mengalami kekalahan. Meskipun mengalami kekalahan, usahanya pantang mundur. Dia masih mempunyai rencana ingin menyerang Wali Songo, dengan cara yang sangat licik. Yang intinya, orang Islam Majapahit bisa berperang melawan Wali Songo. Pada masa itu, Raden Patah membuat keputusan, untuk mencabut surat penyerahan kerajaan Majapahit dari Girindrawardana, yang ditandatangani Prabu Kertabumi. Lalu dikirimlah utusan ke Majapahit, namun oleh Prabu Girindrawardana ditolak dengan cara kasar, hingga menyulut sebuah peperangan. Karena Raden Patah merasa punya hak waris atas kerajaan Majapahit, maka Raden Patah menugaskan Sunan Ngudung sebagai Senopati Demak, untuk memimpin perang melawan Majapahit. Maka terjadilah peperangan yang sangat hebat pada saat itu. Perang antara Demak dan Majapahit berlangsung hingga hampir 2 tahun. Di akhir peperangan itulah, Sunan Ngudung dikabarkan gugur ketika melawan pasukan perang Majapahit. Dan pada saat itu, pasukan Demak hampir mengalami kekalahan. Tatkala mendengar kabar itu, Sunan Kalijaga bersiasat dengan cara sembunyi-sembunyi, untuk menemui pemimpin perang Majapahit. Yang ternyata, pemimpin pasukan perang Majapahit adalah Raden Husein, adik kandung dari Raden Patah. Setelah mengadakan pertemuan, barulah Raden Husein mengerti dan sadar. Kalau sebenarnya orang Islam Majapahit itu telah diadu oleh Girindrawardana, untuk bersedia berperang melawan Wali Songo. Atas hasil musyawarah Raden Husein dengan Sunan Kalijaga, akhirnya membawa hasil yang sangat memuaskan. Dan akhirnya, pasukan perang yang dipimpin Raden Husein kemudian bergabung dengan pasukan Demak, dan berbalik arah sama-sama menyerang pasukan Majapahit. Mengetahui hal tersebut, maka Raja Girindrawardana merasa terdesak, dan akhirnya melarikan diri.
Keterangan sejarah babat Tanah Jawa menerangkan, setelah Raden Patah berhasil merebut kerajaan Majapahit dari kekuasaan Prabu Girindrawardana, maka Raden Patah beserta Sunan Kalijaga langsung ke Sunan Giri, untuk melaporkan atas kemenangannya tersebut. Akhirnya, tibalah mereka berdua, dan kemudian menghadap Kanjeng Sunan Giri. Selain melaporkan keberhasilannya merebut kerajaan Majapahit, mereka juga mengadakan musyawarah tentang kelanjutan nasib dari kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga membuat usulan, jika sebaiknya bangunan istana kerajaan dibongkar, dan diboyong ke Demak, sekaligus pusaka-pusaka yang ada. Hal tersebut bertujuan sebagai bukti, kalau Raden Patah adalah hak waris dari kerajaan Majapahit. Sehingga, Sunan Giri yang menjabat sebagai Mufti Wali Songo saat itu menerima usulan dari Sunan Kalijaga. Maka, kemudian diputuskanlah, agar bangunan istana dan semua pusaka kerajaan Majapahit diboyong ke Demak. Berikut adalah kisah teladan, serta nasihat dari Syekh Hussein Jumadil Kubro. Tuanku, engkau bisa berjalan di atas air. Kata murid-muridnya kepada Syekh Jumadil Kubro dengan penuh kekaguman. Itu bukan apa-apa. Sepotong kayu pun juga bisa. Jawab Syekh Jumadil Kubro. Sang murid berkata, tapi engkau juga bisa terbang di angkasa. Syekh Jumadil Kubro menjawab, demikian juga burung-burung itu bisa. Sang murid berkata, engkau juga bisa bepergian ke Ka'bah dalam sedetik. Syekh Jumadil Kubro menjawab, setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Demavan dalam waktu sedetik. Sang murid berkata, engkau juga kebal senjata dan kebal api. Syekh Jumadil Kubro menjawab, batu karang di pantai pun bisa kebal seperti itu. Sang murid bertanya, kalau begitu, apa kehebatan seorang manusia sakti yang sebenarnya? Kata murid-muridnya yang ingin tahu. Syekh Jumadil Kubro tersenyum lalu menjawab, manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya, agar tidak berpaling kepada sesuatu pun selain Allah. Hatinya selalu bisa zikrullah dalam keadaan apapun, sehingga bisa bersabar ketika diuji, dan bisa bersyukur ketika diberi. Dengan zikirnya, maka rasanya rata datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji, dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikrullah, maka ia bisa terbang hijrah dari kegelapan perbuatan dosa, ke jalan ketakwaan penuh cahaya, dan kebal dari segala godaan setan. Sehingga, mereka bisa ringan secepat kilat, ketika membawa badannya untuk sholat 5 waktu. Maka, istiqomah lebih hebat dari 1000 karomah. Di zamannya, Sayyid Jumadil Kubro dijuluki Pandito Ratu, karena mempunyai ilmu rahasia Kaisaf Laduni, yang langsung dari Allah. Seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam, yang mengetahui hal gaib, dan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Syekh Said Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi Tanah Jawa, yang hidup sebelum Wali Songo. Beliau seorang kutubul alamin, wali mursid agung, sultan aulia terbesar di zamannya, penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Syekh Said Jumadil Kubro adalah cucu ke-18 Rasulullah Muhammad SAW dari garis Sayyidina Husain. Syekh Subakir. Tak banyak orang yang tahu dan mengenal nama sosok Syekh Subakir. Padahal, Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama, yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar, yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus, saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Berdasarkan dari salah satu versi riwayat, kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I yang bermimpi mendapat wangsit, untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang.
Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Sehingga, dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Dan para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama tersebut ke Nusantara, atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mereka mengalami kegagalan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga, para ulama yang dikirim selalu mendapatkan halangan. Karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, dan tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker, yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, seorang ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika, untuk pergi ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual, yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, dikarenakan dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Dikatakan, bahwa para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya. Dan juga mampu menjadi angin puting beliung dahsyat, yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, yang dapat mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab, yang sebelumnya telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kolocokro tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, tepatnya yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena, Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral, atau pakunya dari Tanah Jawa. Akibatnya, efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut, mampu menimbulkan sebuah gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan, dan api gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, jin dan siluman lari menyelamatkan diri. Semua hanyut dalam air, karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang bahkan mati, akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik, dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa mereka. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia menancapkan batu hitam itu, untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang telah mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa, oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan, dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin, dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama, untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam, untuk berkuasa di Tanah Jawa sebagai raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu dipersilahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat, serta budaya yang sudah ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya,
tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Maka, syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa, yang dahulunya telah dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka, yang berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan sebagai penolak bala, tepat di puncak Gunung Tidar. Dan benar saja, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang dahsyat, bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang, dan meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi. Yang sampai saat ini, masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Palon, ada yang sampai melarikan diri ke Alas Roban, dan bahkan ke Gunung Sandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat, dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar. Dan tempat tersebut kemudian diberi nama, dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, sehingga penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama ini menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal, dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga, mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir, dan untuk menjaga akidah umat Islam, beliau kemudian kembali ke Persia, atau yang sekarang disebut Iran. Hal tersebut dimaksudkan, agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Menurut riwayat, beliau kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Setelah itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya setelah Syekh Subakir wafat, maka posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yakni Sunan Kalijaga. Adapun keterangan menurut berbagai babat adalah sebagai berikut. Menurut babat Tanah Jawa, Syekh Subakir adalah pembuka masa Islam di Tanah Jawa sebelum Wali Songo. Sebelumnya, sudah banyak utusan dari negeri Arab dalam hal menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Namun banyak dari mereka yang terbentur akan kekuatan gaib, yang masih menguasai Jawa atau Nusantara pada masa itu. Maka, ditunjuklah Syekh Subakir untuk menumbali Tanah Jawa, sebelum para wali-wali datang memulai dakwahnya. Syekh Subakir diutus ke Tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama, yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki. Pada tahun 1404 Masehi, mereka ditugaskan untuk berdakwah di Pulau Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Iran. Dalam riwayat lain, Syekh Subakir berasal dari Rum Baghdad. Syekh Subakir diutus ke Tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama. Dan beliau-beliau diantaranya adalah 1. Maulana Jumadil Kubro dari Samarkand, Azerbaijan. Beliau adalah seorang ahli militer. Beliau berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit, dan wafat di Troloyo Mojokerto pada tahun 1465 Masehi. 2. Maulana Ishak dari Samarkand. Beliau adalah putra dari Sayyid Jumadil Kubro, ahli pengobatan. Beliau berdakwah di Jawa Timur. Setelah tugas di Belambangan Banyuwangi, beliau kemudian pindah ke Pasai. 3. Maulana Malik Ibrahim. Seorang ahli tata negara dan pengobatan. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Timur. 4. Maulana Ahmad Al-Maghrobi dari Maroko, Afrika Utara. Beliau terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti, yang mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah. Beliau wafat di daerah Majapahit, dan dimakamkan di pesantrennya di Jati Anom, Klaten,
tepatnya pada tahun 1465 Masehi. 5. Maulana Malik Isroil dari Turki. Beliau adalah seorang ahli tata negara. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah, dan wafat di daerah Gunung Santri Cilegon, Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1435 Masehi. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, atau Iran. Beliau adalah seorang ahli pengobatan dan pertanian. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Tengah, dan wafat di daerah Gunung Santri Cilegon, Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1435 Masehi. 7. Maulana Hasanuddin. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Barat, dan wafat tahun 1462 Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. 8. Maulana Alayuddin. Beliau mendapat tugas berdakwah di Jawa Barat. Beliau wafat tahun 1462 Masehi, dan dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. 9. Syekh Subakir dari Persia, atau Iran. Beliau adalah seorang ahli supranatural, yang mendapat tugas sebagai penumbal tanah Jawa. Beliau mendapat tugas di Pulau Jawa, dan kembali ke negerinya Persia pada tahun 1462 Masehi, setelah tugasnya selesai. Penyebab utama pasifnya syiar agama Islam sebelum Syekh Subakir adalah, yakni disebabkan oleh masyarakat yang masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dalam artian, bahwa masih banyak makhluk yang menghuni, dan mempengaruhi masyarakat Jawa, untuk menyembah pepohonan, batu besar, atau hal-hal yang berbau musyrik. Dan disitulah Syekh Subakir berperan penting, dalam menghilangkan gangguan jin dan setan tersebut. Yakni dengan menggunakan batu hitam, yang telah dipasang Syekh Subakir di bagian-bagian Nusantara. Menurut babat Tanah Jawa, Syekh Subakir sangat berjasa dalam menumbali Tanah Jawa. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa dikisahkan, sudah beberapa kali utusan dari negeri Arab, untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Tapi mereka telah gagal secara makro. Hal itu disebabkan, karena orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dengan tokoh-tokoh gaibnya, mereka masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat, meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil, dan tidak bisa berkembang secara luas. Maka dari itu, diutuslah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam, dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di seantero Nusantara, yang nantinya diletakkan di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di Gunung Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak, dan mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Dan sosok Syekh Subakirlah yang mampu meredam amukan dari mereka. Akan tetapi mereka sesumbar, dengan berkata, "Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku." Ingat itu wahai Syekh Subakir, kata bangsa jin. Apakah itu? Kata Syekh Subakir. Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Kata bangsa jin. Tidak salah bila kemudian, Gunung Tidar dikenal dengan paku Tanah Jawa. Gunung Tidar tak terpisahkan dengan pendidikan militer. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya Tanah Jawa itu, terletak di tengah kota Magelang. Tepatnya berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah, Akademi Militer sebagai kawah Candra di Muka, yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga, berdiri pada 11 November 1957. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan tersebut,
terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa, yang dibaca seperti pada kata solok dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci, itu bermakna sapa salah seleh, yang artinya, siapa salah akan ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya tanah Jawa, yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Gunung Tidar tidak hanya terkenal sebagai ikon, atau identitas kota Magelang. Bagi sebagian orang yang memang lakoni lelaku spiritual, Gunung Tidar merupakan salah satu objek yang menjadi tempat tujuan mereka, untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dahulu, Gunung Tidar terkenal akan keangkerannya, dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Jalmo moro jalmo mati. Setiap orang yang datang ke Gunung Tidar bisa dipastikan, kalau tidak mati ya modar. Dan mungkin hal inilah yang menjadi asal-usul nama Tidar. Berdasarkan penuturan juru kunci Gunung Tidar, di Gunung Tidar terdapat 2 buah makam, yaitu makam Kiai Sepanjang, dan makam Sang Hyang Ismoyo, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Semar. Sedangkan tempat yang selama ini dikenal sebagai makam Syekh Subakir, sebenarnya hanyalah petilasan beliau. Jadi, beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar. Sehingga, para makhluk halus tersebut mengungsi ke pantai selatan, tempat Nyai Roro Kidul berada. Setelah berhasil menaklukkan jin dan makhluk halus, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya, yakni tanah Dirum, Baghdad. Di petilasan Syekh Subakir ini tersedia musola kecil dan pendopo. Petilasan Syekh Subakir sebelumnya ditandai dengan adanya kijing yang terbuat dari kayu. Setelah dipugar, kijing tersebut diletakkan di pendopo, dan diganti dengan batu fosil yang berasal dari Tulung Agung. Serta dikelilingi pagar tembok yang berbentuk lingkaran, dan tanpa atap. Pada tahap berikutnya, kedudukan Syekh Subakir Sang Babat Tanah Jawa, yang juga sebagai salah satu wali Songo, kemudian digantikan oleh Sunan Kalijaga. Yang mana, beliau banyak disebut-sebut sebagai pimpinan para wali di Tanah Jawa, karena kekeramatannya yang begitu melegenda. Menurut versi lain Babat Tanah Jawa, ada satu kisah menarik dalam petilan Babat Tanah Jawa, meskipun kisah ini merupakan petilan. Namun intisari yang tertanam di dalamnya, ternyata tetap masih aktual di saat ini sekalipun. Ketika itu, datanglah para ulama dari seberang lautan, maksudnya Mesir, yang mereka datang ke Tanah Jawa. Tujuan para ulama utusan Sultan Mesir itu adalah, untuk menyebarkan agama Islam. Yang menurut laporan, masih banyak penduduk Jawa yang kafir. Para ulama itu dipimpin seorang syekh yang bernama Syekh Subakir. Sebelum Syekh Subakir datang, telah beberapa kali ulama pendahulunya menginjakan kakinya di Tanah Jawa. Namun, setiap kali mereka datang, selalu gagal menyebarkan agama Islam. Pertanyaan itulah yang berada di benak Syekh Subakir. Dan tidak berapa lama setelah sampai ke Tanah Jawa, Syekh asal Persia itu berhasil mendapatkan jawaban dari pertanyaannya tersebut. Setelah diselidiki, seluruh Tanah Jawa dari ujung timur sampai ke barat, ternyata tempat itu dijaga oleh bangsa jin, yang dipimpin oleh sosok Sabdo Palon. Dan kegagalan para ulama sebelumnya adalah karena ulah mereka. Para jin kafir yang tidak mau masuk Islam, dan menentang Islam berkembang di Tanah Jawa. Untungnya, Syekh Subakir menguasai ilmu tentang makhluk halus, sehingga dia dan para ulama yang dipimpinnya, berhasil mengetahui keberadaan para jin tersebut. Dalam wujud kasarnya, para makhluk halus itu ada yang berwujud ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya. Juga angin puting beliung, dan sebagainya, yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di hadapannya. Termasuk menjelma menjadi hewan buas, harimau, ular dan sebangsanya. Perubahan bentuk dan wujud itulah, yang selama ini diduga mencelakakan para ulama yang bermaksud menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Maka kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat, antara para jin pimpinan Sabdo Palon, dengan pasukan ulama pimpinan Syekh Subakir. Konon, pertempuran itu terjadi selama berhari-hari, tanpa ketahuan siapa yang bakal memenangkannya. Karena melihat situasi yang tidak menguntungkan, maka Sabdo Palon mengajukan usulan gencatan senjata.
Syekh Subakir yang melihat itu sebuah peluang, lalu menerima ajakan Sabdo Palon. Maka, terjadilah kesepakatan antara keduanya. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama, untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara paksaan atau memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam, untuk berkuasa di tanah Jawa, dan menjadi raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang dakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Dan yang terpenting, jadi pemimpin janganlah terlalu lurus, namun juga jangan terlampau bengkok. Hal ini sempat dipertanyakan Syekh Subakir kepada Sabdo Palon, mengapa seorang pemimpin tidak boleh benar-benar lurus. Lalu dijawab oleh Sabdo Palon, karena pemimpin itu menjadi pimpinan semua orang. Tidaklah orang semuanya lurus, dan pasti banyak pula yang bengkok. Maka, akan ikut siapakah orang yang bengkok-bengkok itu, bila pemimpinnya lurus. Legenda Gunung Tidar Magelang. Keberadaan daerah Magelang terbungkus oleh berbagai legenda. Salah satu dongeng yang hidup di kalangan rakyat mengisahkan, sebagaimana dikisahkan Muhammad Bambang Pranowo, bahwasanya pada zaman dahulu kala, ketika Pulau Jawa baru saja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dalam bentuk tanah yang terapung-apung di lautan luas, tanah tersebut senantiasa bergerak ke sana kemari. Seorang dewa kemudian diutus turun dari kahyangan untuk memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala dari paku yang digunakan untuk memaku Pulau Jawa tersebut akhirnya menjadi sebuah gunung yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tidar. Gunung yang terletak di pinggir selatan kota Magelang yang kebetulan berada tepat di bagian tengah Pulau Jawa tersebut memang berbentuk kepala paku, karena itu Gunung Tidar dikenal luas sebagai Pakuning Tanah Jawa. Terdapat juga versi yang lainnya. Dongeng lain, yang tentunya diciptakan setelah masuknya Islam mengisahkan, bahwa pada zaman dahulu daerah ini merupakan kerajaan jin, yang diperintah oleh dua raksasa. Syekh Subakir, seorang penyebar agama Islam, datang ke daerah ini untuk berdakwah. Karena tidak rela atas kedatangan Syekh tersebut, maka terjadilah perkelahian antara Raja Jin melawan sang Syekh. Ternyata, Raja Jin dapat dikalahkan oleh Syekh Subakir. Raja Jin dan istrinya kemudian melarikan diri ke Laut Selatan, dan bergabung dengan Nyai Rara Kidul, yang kemudian merajai Laut Selatan. Sebelum lari, Raja Jin bersumpah akan kembali ke Gunung Tidar, kecuali rakyat di daerah ini rela menjadi pengikut Syekh Subakir. Legenda ini sangat melekat bagi masyarakat tradisional Jawa. Tidak sekedar di Magelang, tapi juga ke daerah-daerah lain di Jawa. Bahkan sampai di Lampung, dan mancanegara, yakni di Suriname. Hal ini karena telah disebutkan dalam Jangka Joyoboyo, dan mengalir secara tutur tinular, serta menjadi kepercayaan masyarakat. Apalagi pemerintah kota Magelang, telah menjadikan Tidar sebagai simbol atau maskot daerah, dengan menempatkan Gunung Tidar, yang dilambangkan dengan gambar paku di dalam logo pemerintahan. Di samping itu, nama-nama tempat begitu banyak menggunakan nama Tidar. Seperti nama rumah sakit umum daerah, nama perguruan tinggi, nama terminal, dan nama tempat-tempat lainnya. Yang mana, semuanya itu semakin menguatkan Gunung Tidar menjadi legenda abadi. Di Indonesia, banyak sekali ulama yang populer mendakwahkan agama Islam selain Wali Songo. Salah satu ulama yang populer, khususnya di masyarakat Muslim Jawa Tengah, adalah sosok dari Syekh Subakir. Beliau merupakan ulama besar di Nusantara, sebelum hadirnya para Wali Songo. Perkembangan agama Islam yang pesat di Pulau Jawa, tak lepas dari jasa besar dari para Wali Songo, yang telah menjadi penyebarnya. Meski masing-masing dari para figur para wali tersebut dikenal luas oleh generasi di era modern, ada sebuah nama yang mungkin jarang terdengar, namun memiliki jasa besar bagi proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sosok tersebut adalah Syekh Subakir.
Beliau adalah ulama asal Persia, yang merupakan generasi Wali Songo pertama, dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Beliau diutus oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yakni Sultan Muhammad I. Syekh Subakir juga dikenal lantaran keberhasilannya dalam menaklukkan bangsa jin di Pulau Jawa. Konon, kewalian Syekh Subakir diyakini masyarakat luas, lantaran beliau memiliki kekuatan luar biasa dalam mengusir lelembut yang ada di Tanah Jawa. Sebagai ulama besar, Syekh Subakir secara khusus diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekhalifahan Utsmani di Istanbul, Turki. Beliau tak sendiri, beliau bersama 8 orang lainnya, yang merupakan rombongan Wali Songo periode pertama, yang akan diberangkatkan ke Pulau Jawa. Masing-masing dari utusan tersebut, memiliki keahlian-keahlian tertentu. Khusus untuk Syekh Subakir, dirinya mempunyai keahlian di bidang ilmu spiritual, dan spesialis dalam menetralisir daerah angker yang dihuni oleh jin jahat. Saat tiba di Tanah Jawa, Syekh Subakir mendapati bahwa masyarakat pulau tersebut rupa-rupanya masih memegang teguh kepercayaan lama, yang bercampur dengan hal-hal mistis. Syekh Subakir juga mengetahui bahwa keberadaan para jin kafir di sanalah yang menjadi penyebab agama Islam sulit berkembang, karena kerap dihalang-halangi. Untuk mengatasi masalah spiritual ini, beliau membawa batu bertuah dari tanah Arab yang telah dirajah. Kemudian, batu yang dikenal dengan nama Aji Kolo Cakro inilah, yang digunakan Syekh Subakir, untuk menetralisir kekuatan negatif dari bangsa jin di sana, agar mereka menghilang. Usaha itu pun berhasil, karena dengan seizin Allah, batu tersebut dapat memancarkan hawa yang sangat panas, selama 3 hari 3 malam. Akibatnya, banyak dari para bangsa jin yang tak kuat, hingga memutuskan untuk menyingkir ke lautan. Menurut sumber dan cerita yang berkembang, Syekh Subakir membawa batu hitam yang dipasang di seantero Nusantara, sebagai benda yang diyakini memiliki kekuatan magis positif. Di Tanah Jawa, batu tersebut konon ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, yakni di Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah. Batu hitam yang memiliki energi positif untuk menghalau kekuatan gaib di Tanah Jawa tersebut, membuat para jin, lelembut, dan makhluk gaib lainnya bergejolak, tatkala melawan kekuatan dari Syekh Subakir. Dalam pertempuran kekuatan gaib tersebut, akhirnya dimenangkan oleh Syekh Subakir. Oleh karena itu, Gunung Tidar dinobatkan sebagai pusarnya Pulau Jawa, dan menjadi gunung sakral. Nama Gunung Tidar juga mempunyai arti tersendiri. Kata Tidar memiliki kepanjangan dalam bahasa Jawa, nek ora mati, ya modar. Artinya, kalau tidak mati, ya binasa. Salah satu kisahnya yang masyhur adalah, saat Syekh Subakir beradu kesaktian dengan Ki Semar Badranaya, sang danyang Tanah Jawa, alias Sabda Palon. Pertempuran dahsyat tersebut berlangsung selama 40 hari 40 malam. Karena keduanya merupakan tokoh sakti, Sabda Palon sampai menawarkan perundingan kepada ulama asal Persia itu. Oleh Sabda Palon, Syekh Subakir diperbolehkan menyebarkan agama Islam, namun dengan beberapa syarat. Yakni, membiarkan adat dan budaya tetap berkembang, sebagaimana mestinya. Sabda Palon bahkan mengizinkan para raja yang nantinya beragama Islam, untuk berkuasa di Tanah Jawa. Sebagai salah satu dari wali 9 yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, sosok Syekh Subakir memang tak banyak dikenal oleh masyarakat modern saat ini. Meski demikian, jasa-jasa dan kisahnya di masa lalu tetap akan dikenang, dan tak akan lekang oleh zaman. Hal ini ditandai dengan adanya petilasan Syekh Subakir di Gunung Tidar Magelang, yang masih tetap ada hingga saat ini. Menurut literasi Jawa, Semar diciptakan oleh sang dewa dari sebutir telur. Dari kulitnya terciptalah Antogo. Dari dagingnya yang putih terciptalah dirinya. Dan dari kuning itu telur terciptalah adiknya, yakni Manikmoyo. Dikisahkan, setelah beranjak dewasa, terbitlah ambisi di antara ketiganya. Dan mereka berebut ingin menjadi tua. Maklum, seperti lazimnya di kehidupan manusia, anak yang tertualah yang akan menjadi sang pengganti ayahanda. Maka, sayembara pun dimulai. Mereka semua diminta untuk menelan sebuah gunung, kemudian memuntahkannya kembali.
Pada saat itu Antogo tak berhasil, dan mulutnya sobek. Gunung itu tak dapat ditelannya. Ismoyo, putra kedua dari Sang Hyang Tunggal ini berhasil menelannya. Tapi celaka, gunung itu tak dapat dimuntahkannya. Maka, berubahlah perutnya menjadi buncit, seolah-olah mengandung gunung itu. Mereka berdua, Antogo dan Ismoyo Gege Mangsa, atau terburu-buru, yang menyebabkan murkanya sang ayahanda. Sudah jelek, terkutuk pula mereka. Maka keduanya pun dibuang ke dunia. Antogo bertugas memomong para ksatria jahat. Dan Ismoyo memomong para ksatria utama berwatak mulia, Trahing Witaradya, atau keturunan manusia utama. Maka, tinggallah Manikmoyo, yang ketiban bejo, atau bernasib beruntung. Ambisinya tak terlampiaskan, karena gunung itu telah terbenam dalam perut Ismoyo. Maka, atas nama bejo atau peruntungan, sehingga jadilah ia sang penguasa Triloka, yang jika dirunut akan menurunkan para ksatria utama. Lantas, siapakah di antara ketiganya yang sesungguhnya paling tua? Banyak sumber mengatakan, bahwa sesungguhnya yang paling tua adalah Manikmoyo. Karena, ia tak kebagian pamer, tapi sebenarnya tak sesederhana itu. Jowo Nggone Semu. Jawa itu tempatnya kiasan, yang tak mudah ditelan mentahan. Konon, ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong, atau danyang gaib di tanah Jawa, dengan Syekh Subakir, sebagai seorang penyebar agama Islam generasi awal di Pulau Jawa ini. Tersebutlah kisah pertemuan mereka berdua dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, atau setidak-tidaknya ditulis oleh murid beliau, atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini, pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong, atau wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa, yang digelar di Desa Derajat, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul, yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Dan jika ada yang pulang kembali atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama yang lain, asal mereka tetap berjumlah 9. Maka, dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam pada waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut, mereka mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli ruqyah, ahli pertanian, ahli ekonomi, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka, adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Dan berikut ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir, yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir berkata, "Kisanak. Siapakah Kisanak ini, tolong jelaskan." Sabdo Palon berkata, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong, atau penggembala tanah Jawa, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, zaman para dewa. Dan akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu, aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata, "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, yang berasal dari tanah Syam Persia." Sabdo Palon berkata, "Ada hajat Anda, sehingga Anda datang ke tanah Jawa ini?" Syekh Subakir berkata, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad, yang bertahta di negeri Istanbul, untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan, yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir berkata, "Baiklah.
Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik, atau ilham. Sebuah wisik dari Hyang Akarya Jagat, yakni Gusti Allah Zat yang Maha Suci, lagi Maha Luhur. Beliau lalu diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Dan pada bahasa kami, mereka-mereka itu disebut sebagai ulama. Sabdopalon berkata, "Jadi, Anda ini termasuk seorang ulama itu tadi?" Syekh Subakir berkata, "Iya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan waras suci, atau ajaran suci, yaitu ajaran Islam." Sabdopalon berkata, "Bukankah Kisanak tahu, bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir berkata, "Biarkan rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham, bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan, atau agama kepercayaan. Ajaran Kapitaya, atau ajaran asli tanah Jawa, yang berupa ajaran Budi." Sabdopalon berkata, "Iya benar. Rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada ajaran Kapitayan, asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup, dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir berkata, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini." Sabdopalon berkata, "Secara ringkas, kepercayaan Kapitayan Jawa begini. Manusia Jawa, sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa, yang bersifat, Tan Kenokinoyo Ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah Sang Pencipta segala-galanya. Bawono Agung, dan Bawono Alit. Jagat besar dan jagat kecil. Alam semesta, dan alam manusia. Orang Jawa meyakini, bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka, semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka dilambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya, dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan. Karena diyakini, bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Berkuasa." Syekh Subakir berkata, "Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman, atau pegangan pakaian, yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik itu semua, yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal, yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dialah yang maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang. Betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan. Perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Dan ini harus diperbaharui budi pekertinya." Sabdopalon berkata, "Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut, untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah mencari pegangan.
Zaman benar-benar sudah menjadi zaman edan. Syekh Subakir berkata, "Karena itulah, mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wara suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini." Sabdopalon berkata, "Baiklah jika begitu. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Syekh Subakir berkata, "Apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa?" Sabdopalon berkata, "Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan kepada rakyat. Kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan, atau tempat ibadah, buatlah yang wangun, yang bangunan luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya adalah Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran." Maksud campuran adalah, jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab, atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa, dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung. Jika itu terjadi, maka aku akan datang lagi. Ingat itu. 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, maka aku akan muncul membuat goro-goro, atau keonaran." Syekh Subakir berkata, "Baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati, dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman, dan adanya perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya." Memang susah untuk mengetahui keadaan, asal-usul, atau gambaran kondisi sebuah masyarakat yang jauh di masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun, upaya-upaya ahli sejarah dan para ahli lainnya untuk menguaknya, selayaknya patut kita hargai. Paling tidak, ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu. Seperti dalam serat jangka Syekh Subakir berikut ini. Sudah 9.000 tahun. Ya, saya Semar, sudah ada di Pulau Jawa ini, di pedusunan di Gunung Tidar. Tapi baru 1000 tahun berjalan di sini, Syekh Subakir heran mendengarnya. "Engkau ini makhluk apa? Apa benar, engkau manusia? Bagaimana usiamu bisa seperti itu?" Demikian perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu, Semar bertapa di Gunung Merbabu, dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa, juga digambarkan dalam serat tersebut. Yang mana, daerah Jawa telah dipenuhi, dan dihuni oleh dedemit, jin, gendruwo, dan lain sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum, sebelum Syekh Subakir, mereka telah dimakan oleh para demit. Dari serat ini ditegaskan, bahwa Raja Rum mendapat petunjuk, untuk mengisi Pulau Jawa. Kanjeng Sultan Rum Kang Winarni, angsal sasmitaning sukma, dinawuhan angiseni, manungsa Pilo Jawi. Diterangkan, bahwa Syekh Subakir mengambil orang-orang keling, untuk dibawa mengisi Pulau Jawa, yakni sebanyak 2 laksa, atau sebanyak 20.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi, atau menjadi penghuni Pulau Jawa, mereka adalah dari bangsa keling, yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula, Semar adalah manusia. Namun, selama bertapa ribuan tahun itu, pulau Jawa sudah berubah isinya, bukan manusia seperti Semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi, gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangak Syekh Subakir.
Di dalamnya juga menerangkan pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir, ketika beliau memberi tumbal, atau mengusir para dedemit yang telah menguasai tanah Jawa. Dalam serat ini, ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan, bahwa tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Subakir berkata, sebenarnya di tanah Jawa belum ada manusia, dan masih berupa hutan. Hyang Semar menjawab dengan lembut, hamba ini sebenarnya dari masa lalu, sebelum kedatangan Tuan. Hamba berdua ini, Semar dan Togog, adalah penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun dalam serat ini Semar sendiri menjelaskan, bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, Sang Yang Tunggal, atau Manikmoyo. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir. Namun pada intinya adalah, bahwa Semar dan Togog di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa. Lantas, apakah hanya mereka berdua? Tentu hal ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lainnya. Misalnya Babat Demak Pesisiran, yang menerangkan silsilah orang tua Sang Hyang Tunggal adalah Sang Yang Wenang, putra dari Sang Yang Wening, putra dari Sang Yang Nurasa, putra dari Sang Yang Nur Cahyo atau Said Anwar, putra dari Nabi Sis alaihi salam. Dalam versi lain, Sang Yang Wening dan Wenang adalah satu pribadi. Dalam serat jangka Tanah Jawi, Semar adalah keturunan dari Nabi Sis, jika digabungkan Babat Demak Pesisiran, karena anak dari Sang Yang Tunggal. Namun dalam Babat Demak Pesisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sang Yang Tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Semar di satu sisi mengaku anak Sang Yang Tunggal, namun dalam Babat Demak Pesisiran, tidak masuk. Demikian pula dalam Babat Tanah Jawa, Semar dan Togog itu menjadi penderek Raden Palasara, yang merupakan keturunan dari Said Anwar. Dalam Babat Tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa. Di mana kemudian, bahwasanya Kurawa dan Pandawa adalah bagian dari keturunannya. Dan hal ini menjadi terbalik, bahwa kisah Mahabharata itu mulanya dari Jawa. Dalam serat Babat Demak Pesisiran, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Batara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Said Anwas, saudara Said Anwar. Dan Batara Brahma adalah keturunan dari Said Anwar. Masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi, mengenai siapa sebenarnya leluhur Jawa. Buku lain, yaitu Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung menggambarkan. Pertama, zaman Jamajuja. Zaman ini sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang, seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa Jamajuja periode 5000 tahun sebelumnya, manusianya sudah mengalami kemajuan, sudah memakai cawet dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Dan masyarakat ini disebut dengan masyarakat Lingga, suku Lingga. Masa kuna, masa sebelum Masehi. Orang-orang Sampit berhijrah ke Nusa Kendeng, yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukan pada sebutan banteng yang gemati, yang penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab, banteng perempuan disebut Jawi yang gemati, kemudian disebut Jawa. Orang-orang Sampit yang mengungsi ke Jawa ini, kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum Masehi. Tahun itu disebut Tahun Huning, atau Tahun Pengingat. Tokoh pimpinan rombongan Eksodus ini namanya Ki Seng Dang, yang kelak kemudian disebut Dang Hyang, atau Danyang. Mereka berasal dari Sampit, yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini, maka orang Jawa, dalam pengertian, pendatang baru yang gemati. Namun penduduk Jawa asli suku Lingga kemudian bercampur, dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian, mulainya peradaban Jawa itu tahun 230 sebelum Masehi, karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa. Sementara, suku Lingga yang masih tertinggal, hidup di gua, hutan, dan bergantung pada alam, mereka belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi serat jangka Syekh Subakir, dan serat jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Syekh Subakir di Tanah Jawa dari sumber lain, sekitar tahun 1404 Masehi.
Jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan. Lantas, bagaimana dengan kerajaan Singosari, Kediri, dan lainnya, yang sebelumnya ada? Tentu membaca serat jangka Syekh Subakir dan serat jangka Tanah Jawi ini tidak bisa seleterlek ini. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermeneutik, dan lain sebagainya, agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab, serat jangka itu pesan besarnya adalah mengenai prediksi masa depan Jawa dalam periodisasi tertentu, bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. Sehingga, masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam, tentang siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau sekali. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal, sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga, dan sebagainya. Sehingga, nantinya akan dimungkinkan banyak versi. Kembali lagi, bahwa kata Jawa itu bisa diartikan gemati, perhatian, menghargai, menyayangi. Jadi, siapapun mereka bisa melakukan itu semua di Pulau Jawa ini, akan menjadi leluhur Jawa, entah dia dari belahan dunia manapun. Keberhasilan Syekh Subakir membuatnya menjadi sangat terkenal di Nusantara saat itu. Imbasnya, masyarakat begitu fanatik terhadapnya, dan seolah menuhankan beliau. Atas dasar itu pula, Syekh Subakir akhirnya memutuskan untuk kembali ke Persia, tepatnya pada tahun 1462 Masehi. Kepulangan Syekh Subakir dimaksudkan untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa, agar mereka tidak terlalu fanatik terhadapnya. Beberapa tahun setelah pulang, Syekh Subakir kemudian wafat. Dan estafet dakwah Islam di Nusantara, lalu dilanjutkan oleh Wali Songo generasi kedua. Berikut ini adalah para tokoh Wali Songo generasi terakhir, dan yang paling masyhur, yang melanjutkan perjuangan dakwah dari Syekh Subakir, dan para Wali Songo generasi awal. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau akrab disebut Sunan Gresik. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan Wali Songo yang lahir negeri Persia. Sebagian masyarakat menyebut beliau sebagai kakek bantal, karena setiap kali mengajari santrinya, beliau selalu meletakkan Al-Quran di atas bantal sebagai penopangnya. Sunan Gresik merupakan Wali Songo yang dapat dikatakan senior. Hal itu dikarenakan, Sunan Gresik termasuk golongan Wali Songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Karena paling sepuh, beliau juga menjadi pemimpin anggota Wali Songo pada masa itu. Sosok Sunan Gresik dikenal sebagai seorang ulama, yang juga ahli dalam bidang pertanian dan pengobatan. Desa yang menjadi tempat bernaung Sunan Gresik untuk berdakwah adalah daerah Laren. Selain itu, Sunan Gresik juga berdakwah di Desa Romo. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat, atau Raden Ali Rahmatullah. Sunan Ampel tidak berasal dari Jawa. Beliau berasal dari sebuah negeri bernama Negeri Campa. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. 78 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1479 Masehi, Raden Rahmat alias Sunan Ampel mendirikan Masjid Demak, sebagai sarana untuk berdakwah para Wali Songo. Kemudian, beliau juga membangun pusat pendidikan, yaitu sebuah pesantren, yang menjadi pusat pendidikan dan berpengaruh di dunia. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. Beliau adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau menempuh pendidikan agama Islam di Malaka, tepat setelah ayahnya wafat. Usai menyelesaikan pendidikan, beliau kembali ke Tuban, dan akhirnya mendirikan pondok pesantren. Dakwahnya syarat akan kesenian, yaitu kesenian sastra berbentuk suluk, atau tembang tamsil. Beberapa karyanya yang fenomenal adalah alat musik bonang, dan juga tembang tombo ati. Kedua karya beliau tersebut, bahkan sampai saat ini masih banyak digunakan, dan dilantunkan masyarakat Indonesia. Kompleks makam Sunan Bonang berada di pusat tengah kota Tuban, tepatnya di Kelurahan Kutorejo. Yang keempat adalah Sunan Derajat.
Sunan Derajat merupakan salah satu anggota Wali Songo, yang merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat akrab disapa Raden Kasim, Raden Syarifuddin, atau Raden Hashim. Beliau belajar agama Islam melalui ayahnya, di pondok pesantren yang berlokasi di daerah Ampel. Sunan Derajat terkenal akan jiwa sosialnya yang tinggi. Hal ini kemudian sejalan dengan tema-tema dakwah yang beliau bawakan. Yang mana, dakwah yang beliau sampaikan adalah terkait dengan gotong royong, dan saling membantu. Beliau sangat senang menolong orang, mengasihi anak yatim, dan menyantuni fakir miskin. Hingga akhirnya, beliau wafat pada tahun 16 Masehi, dan dimakamkan di daerah Paciran Lamongan. Yang kelima adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku, atau Raden Ainul Yakin. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekar Dadu, putri dari Raja Belambangan. Dikisahkan dalam sejarah, ketika dilahirkan, Sunan Giri yang saat itu masih bayi dihanyutkan di Selat Bali. Hal itu tak lain atas perintah dari kakeknya, yakni Raja Belambangan. Kemudian Sunan Giri yang masih bayi tersebut ditemukan oleh wanita dari Tuban, yang bernama Nyi Ageng Pinate, yang saat itu memiliki kapal saudagar. Ketika usianya memasuki remaja, beliau belajar agama Islam di pondok pesantren milik Sunan Ampel. Ikhtiarnya dalam menuntut ilmu, terlihat dari prosesnya menuju pondok pesantren, yaitu dengan berjalan kaki dari Tuban. Beliau diberi nama Raden Paku, karena paku merupakan sebuah benda yang kuat. Sehingga harapannya, bahwa Sunan Giri dapat menjadi tonggak agama Islam yang kuat di tanah Jawa. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Giri kemudian menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak. Bahkan beliau sempat menjadi raja selama masa transisi, sebelum akhirnya diserahkan kepada Raden Patah. Usai menunaikan pendidikannya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri, tempat di mana beliau dibesarkan. Kemudian, beliau wafat pada abad 16 Masehi, dan dimakamkan di daerah Giri, tepatnya di kota Gresik, Jawa Timur. Yang keenam adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Jafar Sodik. Beliau merupakan anak dari Usman Haji, yang merupakan seorang pendakwah di daerah Jipang. Sunan Kudus memiliki keilmuan dalam agama Islam yang berupa ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Dan beliau juga menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil, yang beliau buat untuk kepentingan dakwah. Menurut sejarah, Sunan Kudus merupakan seorang ulama yang ahli dalam bidang militer. Sedangkan ajaran beliau yang masih membekas pada saat ini adalah tentang toleransinya terhadap agama lain. Di Kudus, Jawa Tengah, masyarakat Muslim memiliki tradisi berkurban dengan kerbau pada saat Idul Adha. Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman Sunan Kudus, sebagai bentuk toleransi terhadap agama lain. Kerbau dipilih, karena kerbau lebih mudah didapat daripada unta. Selain itu, tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu, yang mereka tidak menyembelih sapi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi, dan kemudian dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Beliau bernama asli Raden Said, yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilotikto, atau yang lebih dikenal dengan Raden Sahur. Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling merakyat, tatkala menyebarkan agama Islam pada masyarakat Jawa. Sunan Bonang adalah guru dari Sunan Kalijaga dalam mempelajari ilmu agama. Pendekatan yang digunakan Sunan Kalijaga dalam mensiarkan agama Islam adalah dengan melalui kesenian dan kebudayaan. Beberapa kesenian yang menjadi warisan Sunan Kalijaga adalah wayang, seni ukir, seni tulis, dan gamelan. Bahkan tembang ciptaan beliau masih sering dilantunkan oleh masyarakat Indonesia, di antaranya adalah tembang Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Kedua tembang tersebut merupakan warisan Sunan Kalijaga yang syarat akan nasihat.
Dengan metode tersebut, beliau bisa menarik hati masyarakat, yang pada masa itu sangat menyukai cara dakwah beliau. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Lereng Gunung Muria adalah tempat kelahiran dari Wali Songo yang satu ini. Kata Muria pun diambil dari kata Gunung Muria, yang terletak 18 km dari utara kota Kudus. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Muria adalah dakwah penyebaran agama Islam dengan cara yang halus. Beliau amatlah senang jika berdakwah di tempat terpencil, dan jauh dari ekosistem kota. Dan tempat seperti itulah yang menjadi wilayah beliau berdakwah, yaitu di sekitar Gunung Muria. Karena daerah tersebut merupakan pegunungan, maka Sunan Muria berinteraksi dengan masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, serta juga melaut. Dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Beliau bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah beliau. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Menurut sebuah pendapat, Sunan Gunung Jati sangat dihormati oleh Kerajaan Demak dan Pajang. Beliau memiliki jasa yang amat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kasultanan Cirebon dan Banten, serta beliau juga mendirikan pesantren Gunung Jati. Demikianlah pembahasan kami tentang Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.